dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu apa saja masalah yang dihadapi oleh guru di lingkungan sekolah berkenaan dengan dampak pandemi COVID-19 yang dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, pertanyaan pertama insya Allah akan saya jawab. Yang pertama itu adalah masalah selama pandemi COVID-19 ini kita semua tahu bahwa di lingkungan sekolah masih belum bisa dilaksanakannya tatap muka. Oleh karena itu, karena kami di sini pun ekonomi dibilang menengah ke atas juga tidak, tapi kebanyakan menengah ke bawah. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar kami di sekolah, kami putuskan untuk belajar secara luring atau yang biasa disebut di luar jaringan, karena banyak faktor yang kami pikir bisa menjadi, kami ingin menyimpulkan bahwa bisa dengan luring. Yang pertama, di lingkungan sini masalah sinyal. Kalau mau dengan daring itu hanya berapa persen siswa yang bisa dilakukan pembelajaran melalui daring karena faktor sinyal. Yang kedua, karena masalah ekonomi tadi itu, karena ekonomi masyarakat di sini menengah ke bawah, jadi hanya beberapa persen saja orang tua apalagi siswanya yang hanya memiliki HP sebagai fasilitas untuk kita belajar daring. Jadi oleh karena itu kita putuskan untuk belajar luring, jadi di luar jaringan. Jadi tiap-tiap siswa itu disuruh, siswa ataupun orang tuanya untuk diminta untuk mengambil tugas setiap hari Senin. Jadi nanti hari Senin mengambil tugas, Senin depannya menyerahkan tugas yang minggu lalu dan mengambil tugas untuk minggu depan. Nah, di sini ada letak masalah yang kami hadapi selama belajar luring. Karena kita tahu pelajaran kelas 1 itu harus penuh dengan bimbingan, yang mana A, yang mana B, yang mana C, yang mana D. Jadi masalah yang pertama itu kami pikir tidak bisa menilai siswa secara praktek, secara nilai keterampilan secara langsung, karena kita tidak tahu apakah siswa ini bisa membaca atau tidak. Kalau menulis kita masih bisa melihat tulisannya, itu yang pertama. Lalu yang kedua masalahnya, kalau sudah kelas tinggi itu pelajarannya terutama matematika itu harus dengan penjelasan guru. Nah, kalau belajar yang seperti kami terapkan, Senin datang ambil tugas, Senin depannya lagi datang ambil tugas dan menyerahkan soal minggu lalu. Jadi kalau matematika tanpa penjelasan itu sangat sulit, karena kalau langsung tatap muka itu mudah kita untuk menjelaskan matematika, terutama matematika. Tapi kalau misal ini kita kasih tugas dalam selembar kertas, lalu kita beri contoh misalnya, kalaupun sudah kita beri contoh, ini contohnya di bawah ada soal, silakan kerjakan soal ini. Kadang siswa itu dengan membaca itu kurang memahami bagaimana cara mengerjakannya. Tapi kalau kita bertatap muka secara langsung, mengerjakan secara langsung, itu insya Allah akan bisa. Itu dalam pembelajaran pandemi COVID-19 ini, matematika lah yang kami rasa bagaimana cara mau menjelaskan kepada siswa. Sedangkan kalau mau kita jelaskan secara daring, secara dikirim ke via grup kelas, itu hanya beberapa siswa saja yang bisa menerima penjelasan kita, karena tidak semua siswa itu masuk ke dalam grup WA kelas. Nah, jadi itulah masalahnya.
Sama juga dengan misalnya kalau agama di sini mayoritas agama Kristen, Katolik. Tapi kalau misalnya saya contohkan misal agama Islam, misalnya kita hafalan surah, misalnya hafalan doa selesai wudhu lah misalnya itu ya, yang berwujud berpraktek itu. Jadi kalau misalnya hafalan itu mau dikirim videonya pun cuman itu tadi masalah HP-nya tadi itu, HP, jaringan internet dan lain sebagainya. Jadi saya rasa masih banyaklah permasalahan-permasalahan yang kami hadapi di sini dalam pembelajaran yang kami terapkan ini. Tentunya sedikit banyaknya memiliki nilai positif dan nilai negatifnya. Jadi kami kira masalah-masalah itulah bagaimana cara kami mengatasinya. Tapi tetap kalau misalnya agama Islam itu tetap kalau misalnya menghafalkan misalnya menghafalkan doa selesai wudhu, tetap disuruh hafalkan doa selesai wudhu, nanti dibikin semacam kotak sudah hafal, tinggal mereka checklist. Jadi ibaratnya itu mereka belajar dengan orang tuanya. Kalau mereka sudah hafal tinggal mereka checklist. Jadi itu tinggal bagaimana orang tua membimbing di sekolah, di rumah. Masalah lain lagi ada lagi di sebagian orang tua yang datang hari Senin itu kan kebanyakan orang tua yang datang mengambil tugas. Jadi ada beberapa siswa itu biasanya yang mengerjakan tugasnya itu orang tua. Kami sebagai guru tahu yang mana tulisan orang tua, yang mana tulisan anak-anaknya. Biasanya itu tulisan orang tua. Karena si anak kalau belajar dengan orang tua, menurut pengakuan orang tua, kalau si anak belajar dengan orang tua itu ibaratnya manja, nggak mau disuruh belajar. Tapi kalau dengan gurunya takut. Jadi mau nggak mau orang tua yang mengerjakan. Tapi kalau sudah pas penilaian kami lihat itu ada tulisan orang tua di bawah, tetap kami beri catatan, mohon untuk anaknya yang disuruh untuk menulis. Masih banyak kiranya permasalahan-permasalahan lain yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita semua berharap pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, amin ya robbal alamin, sehingga kita pun bisa melaksanakan proses belajar mengajar ini dengan seperti biasalah, bisa tatap muka, bisa bertemu dengan anak-anak setiap harinya. Karena jujur kami sebagai guru pun menginginkan itu, karena sudah hampir satu tahun kita mengalami pandemi ini. Jadi rasa maunya kami ini mau bertatap muka secara langsung supaya lebih mudah dalam proses belajar mengajar. Untuk masalah saya rasa sampai disitulah penjelasan saya tentang masalah yang kami hadapi selama pandemi COVID-19 ini. Baik, dari masalah yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana strategi penyelesaian yang dilakukan pihak sekolah berkenaan dengan dampak pandemi COVID-19 dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah? Oh ya, jadi yang pertama tadi itu untuk siswa kelas rendah, siswa kelas 1. Siswa kelas 1 itu dalam proses membaca misalnya. Karena kebetulan guru kelas 1 ini domisilinya di dekat sekolah. Jadi untuk membaca itu, jadi guru itu 1 minggu sekali atau sebisanya guru itu mengunjungi siswanya ke rumah untuk mengetahui bagaimana proses belajarnya. Jadi ada jadwalnya itu guru turun ke rumah siswa
masing-masing. Jadi untuk mengetahui bisa enggak anak ini membaca, bisa enggak anak ini menulis, bisa enggak anak ini membedakan yang mana A, yang mana B, yang mana 1, yang mana 2. Nah, jadi ada jadwalnya, guru itu terjun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan peserta didik. Kebetulan guru kelas 1 itu domisilinya di dekat sini, jadi masih bisa diatasi. Untuk yang misalnya tadi yang saya bilang itu yang kelas tinggi matematika itu karena agak sulit pemahamannya, biasanya pas orang tua itu mengambil tugas hari Senin, jadi kami pihak guru sedikit memberikan penjelasan kepada orang tua, begini caranya, begini prosesnya, bagaimana proses mendapatkan nilai ini. Jadi kami jelaskan dulu ke orang tua, ibaratnya orang tua itu pengganti kita guru di rumah. Jadi orang tua itu sebagai informan dari sekolah ke rumah. Jadi dialah yang memberikan penjelasan kepada anak-anaknya. Jadi biasanya kami memberi penjelasan dulu kepada orang tua. Tapi di kertas tugas yang kami beri tetap kami berikan contoh. Contohnya begini, nanti penyelesaiannya begini, jawabannya begini, dapat dari mana. Nah, itu nanti tetap kami jelaskan. Tapi kalau karena itu tadi, karena anak kalau tidak yang namanya matematika, kalau tidak ibaratnya kalau tidak dilakukan secara langsung dalam nyata real itu agak sulit. Jadi kalau membayangkan itu agak sulit, lebih nyaman dia bertindak secara langsung. Kalau di sekolah kan biasanya kan misalnya kita gambar kubus, digambar di kertas gambar dengan yang kita pegang secara langsung, itu anak lebih cepat menangkap pelajaran itu, belajar secara real, dipegang secara langsung. Oh, ini dia kubus. Tapi kalau digambar dia harus membayangkan. Nah, jadi untuk misalnya untuk mengatasi itu biasanya kami itulah komunikasi dengan orang tua. Kalau gambar balok ini coba ambil kotak Indomie. Nah, kotak Indomie. Kalau meja itu bentuknya apa? Persegi panjang kah? Persegi gitu. Jadi komunikasi dengan orang tua itu sangat penting. Selain itu juga aktif di grup-grup, tapi itu sekali lagi karena di grup itu tidak semua siswa mengikuti, karena bagaimanapun kita tidak bisa memaksa orang tua, tidak memaksa anak untuk ayo beli HP untuk belajar. Kita tidak bisa memaksa. Walaupun alhamdulillah kemarin bulan berapa ya kami mendapatkan kartu dari Telkomsel itu untuk kuota belajar. Nah, itu sedikit sangat membantu kami. Untuk masalah-masalah lain yaitu tadi komunikasi dengan orang tua dengan kami itu kami harapkan komunikasinya bisa lancar. Untuk itu tadi. Nah, selanjutnya mengenai rencana, Bu. Apa saja rencana-rencana yang dilakukan pihak sekolah dalam pengentasan dampak pandemi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Untuk rencana, insya Allah bulan Maret ini akan diadakan UTS Maret. Jadi rencana kami untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah kami hadapi. Jadi nanti awal Maret atau sesegera mungkin kami akan sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, camat kepala sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak Korwil, dengan tokoh masyarakat di sini, bahwa insya Allah kami akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi dengan berbagai catatan. Nanti
jadi tidak semua siswa masuk. Itu nanti satu kelas itu bisa dibagi dua rombel, jadi nanti akan diatur, semuanya akan diatur. Jadi entah hari ini kelompok A yang masuk, besok kelompok B, itu nanti akan kami musyawarahkan dengan guru, dengan kepala sekolah, apa semuanya di sini. Jadi nanti masuknya itu bergiliran sesuai jam, sesuai harinya. Jadi nanti akan dibagi dua. Posisi duduk siswa pun akan kami atur, hanya boleh satu meja satu orang, dan kita akan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cuci tangan, cek suhu tubuh, siswa datang wajib pakai masker, tidak berkerumun, kantin sekolah tidak dibuka. Datang ke sekolah pun akan kami informasikan bahwa datang ke sekolah jangan terlalu awal. Misalnya siswa masuk jam 7, usahakan jam 7 kurang 10 baru datang ke sekolah. Jangan jam 6.30 sudah datang ke sekolah, itu terlalu awal. Jadi maksud kami mengapa begitu, karena begitu datang ke sekolah langsung masuk ke dalam kelas. Jadi siswa itu tidak berkeliaran lagi di luar, jadi langsung masuk ke kelas. Jadi nanti sekian menit langsung belajar. Jadi kita manfaatkan waktu, misalnya waktu 2 jam itu benar-benar belajar tatap muka. Jadi setelah nanti kelompok A, entah diganti kelompok B, entah besoknya nanti akan diatur oleh pihak kami. Nanti semoga dengan pertemuan singkat ini tapi bermakna bagaimana, karena siswa itu bertemu langsung, mendengar langsung penjelasan dari gurunya. Jadi kami pun dari pihak guru untuk memberikan penilaian pun mudah, karena kita tahu bagaimana potensi anak ini. Jadi mudah-mudahan bisa nanti kita laksanakan, namanya tatap muka, tapi tidak semua bergiliran. Jadi tidak semua dalam kelas. Misalnya kalau di kelas 6, kebetulan saya ngajar kelas 6, siswa saya 28, nanti berarti saya bagi 2, 14. Jadi tidak semua 28 masuk di dalam kelas. Jadi 14, entah 2 jam nanti akan diatur oleh pihak sekolah. Ya, tadi tetap menerapkan protokol kesehatan. Baiklah, terima kasih Bu atas penjelasannya yang